Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi nih di ibadah online kita pada pagi hari ini. Walaupun kita ibadah online, yang pastinya tetap semangat dong untuk memuji nama Tuhan. Yuk sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga Engkau memberi kesempatan kami untuk memuji nama Engkau Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkatilah puji-pujian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di
yang disampaikan oleh hamba-Mu ini akan menjadi rema bagi kami ya Bapa. Kami dapat melakukan segala firman-Mu dan firman itu dapat berguna dalam hidup kami, menuntun kami dalam segala perjalanan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam kami bisa mendengarkan firman-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak Tinus pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman, belajar tentang firman pada saat pagi hari ini. Kita akan lihat tema pada pagi hari ini adalah berilah yang terbaik untuk Tuhan. Bahan kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah di sini nanti kita baca di rumah kita masing-masing ataupun dimanapun kita berada, kita baca nanti Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah di situ kita lihat bahwa ini adalah cerita orang Majus. Bagaimana kisah perjalanan orang Majus ketemu dengan Tuhan. Nah, dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah orang Majus tersebut. Orang Majus sering kita dengar di pelajaran, di cerita sekolah minggu, ataupun ya di setiap Natal pasti kita lihat orang Majus. Setiap memperingati kelahiran Tuhan Yesus khususnya. Nah, kita tahu bahwa orang Majus ini adalah satu, dia itu orang pintar. Orang Majus itu adalah orang pintar dan banyak banyak yang menyebutkan versi masing-masing. Meskipun di dalam Alkitab itu tidak menyebutkan nama mereka jelas, asal-usul mereka dan yang lain-lain. Tapi ada versi-versi yang lain yang menyebutkan bahwa orang Majus ini terdiri tiga orang. Dari yakni yang bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Nah, mereka ini dari timur, dari daerah Mesopotamia, dari daerah Persia. Nah, mereka, tadi kakak sudah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang pintar. Orang-orang pintar yang biasanya dipakai sebagai penasihat agama dalam suatu kerajaan. Nah, perjalanan orang Majus ini tidak singkat, tapi perjalanan orang Majus ini menuju pertemuan mereka dengan Tuhan itu kurang lebih sekitar 1-2 tahun. Bahkan, dan pada saat itu adalah yang menjabat pada saat itu adalah Raja Herodes. Dan kita tahu bahwa Raja Herodes itu meninggal sebelum tahun 4 Masehi. Dan Tuhan Yesus lahir itu sebelum tahun ke-6 sebelum Masehi. Nah, dan mereka itu pastinya orang Majus ini kita tahu identiknya kalau kita lihat cerita di Natal itu adalah melihat tanda dari langit itu apa? Bintang. Mereka tanda langit bahwa seorang raja telah lahir. Meski teks Alkitab tidak merinci secara jelasnya nama asal-usul mereka dan jumlah orang Majus tersebut, namun di saat membaca teks Injil Matius ini, dan yang uniknya di kisah orang Majus ini tersebut, beberapa hal positif yang kita bisa ambil, kita lihat, yaitu satu, orang Majus ini niat banget ketemu Tuhan. Orang Majus ini niat banget ketemu Tuhan dan ingin mengetahui tentang Tuhan dan melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa lihat di Matius. Mama. Di Matius tadi, di ayat yang kedua, di ayat yang pertama terlebih dahulu, sampai ke 2a.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tetapi kita akan baca sampai ke 2a. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, di sini bahwa orang Majus itu niat banget ingin ketemu, ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan bintang yang dilihat adalah tanda kelahiran seorang raja dan melakukan perjalanan jauh. Tadi kakak sudah sebutkan bahwa di awal perjalanan mereka sekitar 1 atau 2 tahun. Nah, ketika melakukan perjalanan tersebut, kita tahu bahwa mereka sangat niat banget ingin perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, tadi kita pertama bahwa orang Majus niat banget berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua bahwa memperhatikan petunjuk. Memperhatikan petunjuk tadi bahwa mereka lihat bintang di langit. Bisa kita lihat di 2b tadi sampai yang paling jelasnya kita lihat di ayat yang ke-2b tadi. Kalian sudah baca tadi di awal. Dan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka memperhatikan petunjuk. Dan bisa kita lihat juga di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Bisa kita baca nanti. 9 dan 10. Coba kita lihat dulu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mereka lihat bintang, mereka memperhatikan petunjuk. Dan mereka sangat bersukacitalah mereka bahwa ada petunjuk yang saat mereka melakukan perjalanan ada petunjuk yang Tuhan perlihatkan. Dan yang ketiga, sujud dan menyembah Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Dan yang mereka lakukan adalah yang ketiga, sujud dan menyembah Tuhan. Kita lihat di 2c. Di ayat yang kedua bagian C, bahwa kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Dan kita lihat di 11a. Ayat yang ke-11a, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Nah, dilakukan orang Majus ini yang ketiga adalah sujud menyembah Tuhan. Mereka gak munafik ketika mereka mencari, gak hanya mencari saja, tetapi mereka sujud menyembah Tuhan. Bukan seperti Herodes yang katanya, aku ingin menyembah dia. Tetapi di baliknya itu, di balik kata-katanya aku menyembah dia, cari dan temukan, aku ingin, nanti beritahukan saya, aku ingin menyembah dia. Tapi di baliknya itu, dia bukan benar-benar ingin menyembah Tuhan. Tapi ingin memusnahkannya. Karena takut, Herodes ini takut bahwa tidak ada kuasa lagi sebagai raja. Karena di sini tadi disebutkan bahwa mereka melihat tanda. Bahwa tanda bintang itu tersebut bahwa tanda bintang tersebut sebagai petunjuk bahwa raja telah lahir. Dan karena banyak disebutkan bahwa raja telah lahir, Herodes takut. Takut kuasaannya diambil, takut ada raja selain dia nanti. Nah, jadi kata-kata Herodes, aku ingin menyembah dia. Tetapi munafik. Karena dia ingin memusnahkannya. Dan yang keempat yang dilakukan oleh orang Majus adalah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu kita tahu, bahkan udah kita hafal banget dari kita mulai menginjakkan anak sekolah minggu, kita udah tahu bahwa yang dipersembahkan orang Majus adalah emas, kemenyan, dan mur. Emas itu memang biasanya untuk raja,
Dan kemenyan itu adalah wewangian di mezbahnya Tuhan, dan yang mur adalah menceritakan kematian Tuhan. Dan kita tahu bahwa semuanya itu yang dipersembahkan orang Majus itu adalah sangat menolong kehidupan Maria dan Yusuf di kehidupannya selanjutnya, dan terwujudnya rencana penyelamatan Allah. Orang-orang Majus pun dapat upah. Kenapa? Orang-orang Majus pun dapat upah. Tuhan memberitahukan jalan yang harusnya mereka lalui. Tadinya jalan pulang mereka misalkan dari kiri, tetapi Tuhan suruh mereka ke kanan. Karena kenapa? Karena kalau mereka pulang dengan jalan pulang yang seharusnya, pasti rencana Herodes untuk memusnahkan raja yang telah lahir itu akan terlaksana. Dan ketika Tuhan melihat bahwa orang Majus ini mempersembahkan yang terbaik, dan orang Majus ini pun mendapatkan upah dari Tuhan. Kenapa? Tuhan membuka jalan yang lain biar mereka selamat. Dan sampai Herodes terkejut. Kenapa terkejut? Karena pikir Raja Herodes, pikir mereka orang-orang Majus ini akan, pikir Raja Herodes, orang Majus ini akan menemui dia, bahwa menceritakan bagaimana perjalanan mereka ketemu Tuhan, di mana. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Nah, Tuhan membuka jalan lain untuk orang-orang Majus biar mereka selamat. Dan dari perjalanan orang Majus sampai ketemu Tuhan, kita lihat bahwa pesannya dari perjalanan mereka nih, mulai dari start, di manakah raja itu lahir, sampai ketemu dengan Tuhan, sampai sujud menyembah Tuhan. Kita bisa ambil pesannya bahwa pada pagi hari ini, bahwa yang pertama, perjalanan orang percaya gak boleh kendor dari semangat. Kita harus semangat, karena kita lihat bahwa orang Majus inilah niat banget ketemu Tuhan. Gak gampang dan gak perjalanan singkat. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Naik unta berapa lama itu. Dan mereka niat banget. Jadi dari niatnya mereka, dari semangatnya mereka ingin berjumpa dengan Tuhan, kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bahwa kita harus niat dan semangat perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya kita. Dan yang kedua, bahwa harus sesuai petunjuk Tuhan. Dalam kita lalui perjalanan kita, lalui perjalanan kehidupan kita, kita harus sesuai petunjuk Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan. Apa itu petunjuk Tuhan? Petunjuk Tuhan itu adalah firman Allah. Firman Allah. Seperti kesaksian Raja Daud. Kita tahu bahwa kesaksian Raja Daud, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dan bahwa tidak akan tersesat kalau kita mengandalkan Tuhan dan minta petunjuk bagi Tuhan. Itu adalah firman Allah. Dan yang ketiga adalah dalam segala hal dan dalam segala keadaan kita, hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah. Tidak ada Allah yang lain. Nah, yang keempat, bahwa belajar untuk memberi yang terbaik. Memberi, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Allah telah mempersembahkan yang terbaik bagi manusia, bagi kita di dunia ini. Dengan cara merendahkan diri jadi manusia. Melalui kelahirannya. Bahkan rela disalib nantinya dan bangkit dan menebus kita. Dan dari awal dulu kita tahu bahwa dia
mau merendahkan diri, lahir jadi manusia. Dan panggilan bagi orang percaya adalah memberi yang terbaik. Beri yang terbaik. Dan yang kelima bahwa di dalam dan bersama Tuhan selalu terbuka jalan yang baru bagi orang-orang percaya. Jalan yang baru dan masa depan yang baru di tengah-tengah bahayanya kita, kesukaran kita, kesusahannya kita, kesulitannya kita yang akan mengancam dan kehendak membinasakan kita. Tapi Tuhan memberi jalan yang baru. Seperti orang Majus tadi bahwa Tuhan menunjukkan jalan agar mereka tidak binasa. Dan yang kita tahu, kita baca dulu di ayat emasnya kita. Biar kita jelaskan sedikit lagi. Kita baca dulu ayat emasnya kita di Roma 12. Roma 12 ayat 1b. Roma 12 ayat 1b. 1, 2, 3 ya. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hendaknya kita mempersembahkan tubuh kita. Mungkin kita enggak seperti orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi kita bisa mempersembahkan hidup kita berkenan bagi Tuhan. Dan kita mau dan kita minta petunjuk dari Tuhan agar hidup kita layak sebagai persembahan yang terbaik. Melayakkan kita, menguduskan kita. Dan kita saat kita mau melakukan perjumpaan dengan Tuhan, kita harus hidup yang layak. Memberikan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan itu yang terbaik. Nah, kita harus memiliki semangat dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau nggak ada kerinduan, sama aja. Pada orang Majus gak akan ketemu kalau nggak ada kerinduan dan niatnya banget, gak semangat untuk ketemu Tuhan. Tapi kita harus niat dan rindu. Melakukan perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita. Berjalan sesuai dengan petunjuknya, sujud menyembah, dan mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan tubuh kita inilah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu pujian kita bagi Tuhan, lagu penyembahan kita bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Segalanya
Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil sikap yang berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa berkat-Mu untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, dengan yang inilah kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, ini segenap jiwa dan roh kami Tuhan. Bapa layakkan kami yang menguduskan kami Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami setiap waktu Tuhan, agar hidup kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami ingin melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Mari Tuhan tunjukkan bagi kami setiap apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Bapa dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ini kami, berkati kami Tuhan, melayakkan kami. Tuhan, sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini. Bapa, tidak dengan sengaja Bapa, kami mengerti dari kisah seorang Majus yang melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga demikian setiap waktu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang memberkati kami, seluruh kehidupan kami, keluarga kami, studi kami, seluruhnya Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami sangat bersyukur Tuhan Kau yang memberkati dari awal sampai akhir ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, Kau masih menyertai dan memberikan kami kesempatan menyembah Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya.